Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Justru kami agar dalam diriku ini sebagai orang yang Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti dalam topik kita yang mengingatkan kita tentang ada perubahan dan menghasilkan buah, ya kan? Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengingat, dia menyadari bahwa katakan aku yang paling berdosa. Kalau kita ditanya siapa kita yang paling berdosa, pasti kita nggak ada yang mau mengat ya. Si Anu lebih berdosa katanya lagi ya Kak. Si Anu lebih berdosa lagi. Kalau aku belum seberapa dosanya katanya. Tapi di sini lihat dalam surat penggembalaan Paulus mengingatkan, menyadari bahwa dia memperoleh anugerah yang besar dari Tuhan. Dengan apa? Bila mengucap syukur kepada Tuhan karena dia masih dipercayakan, masih dipakai Tuhan, dan dia adalah orang yang menganiaya umat Kristen yang percaya kepada Yesus, dia membunuh, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Nah, itu yang mau dilihat, makanya Ina ngambil tema ada perubahan dengan penyadaran akan anugerah Tuhan, dengan penyadaran akan kesempatan yang Tuhan berikan. Maka dia tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, begitu juga kalau di dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari akan anugerah Tuhan, itu yang mendorong kita akan hidup bagaimana sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena dia menyadari, wah saya sudah dipakai oleh Tuhan, berarti hidup saya bukan milik saya lagi, tetapi sekarang hidup saya adalah milik Dia. Nah, karena penyadaran itulah yang mendorong dia menghasilkan buah. Ada perubahan karena kesempatan sehingga tidak menyanyiakan yang Tuhan berikan. Yaitulah tadi anugerah Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Dia menyadari Tuhan memberikan kesabarannya, seluruh kesabarannya. Sehingga dia dipakai Tuhan untuk menjadi contoh. Nah, inilah juga yang mau diperlihatkan di dalam diri kita, dalam PA kita pada saat ini, karena Allah adalah sumber anugerah, dia memberikan kampunan, dia memberikan hidup yang baru. Jadi firman Tuhan kita juga pada saat ini mengingatkan kita ada perubahan. Dengan iman dan hati nurani kita, dengan kesadaran kita, sehingga akan mengingatkan kehidupan saya. Banyak dosa-dosa, tapi saat ini Tuhan memakai saya bisa melayani di HKBP Sidoram sebagai BPH, sebagai pemain musik, song leader, padahal saya sendiri sebenarnya nggak layak. Nah, itu juga yang disadari oleh Paulus,
Sehingga dia suratnya disampaikan kepada Timotius untuk menguatkan dia bahwa akan banyak tantangan, ajaran-ajaran yang akan dia hadapi, sehingga ini harus diberikan kepada Timotius segala pengalaman Paulus. Jadi kita juga di tengah-tengah kehidupan kita harus bisa kita menyadari bahwa kita adalah orang paling berdosa. Jangan ada yang kita bilang, wah bahwa saya adalah orang yang paling enggak banyak dosanya, katanya. Enggak, tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan itu merubah hidup orang percaya menjadi manusia baru. Orang yang percaya berguna bagi orang lain, orang percaya berani menghadapi tantangan, penderitaan, orang percaya berani mengampuni, dan orang percaya mau menerima orang lain, dan juga mau berkorban dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang mau disampaikan firman Tuhan. Jadi ada perubahan hingga menghasilkan buah. Jadi berubah tanpa ada buah yang kita hasilkan, ya sama aja kita tidak menyadari anugerah Tuhan. Itulah kesempatan kita. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan, seperti yang diberikan oleh Paulus, yang diberikan Tuhan kepada Paulus, karunia yang besar, nah itulah yang patut kita terima, yang harus kita bawa di dalam pribadi kita, bahwa saya orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, saya sudah menerima belas kasihan Tuhan, saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berubah dan menghasilkan buah. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Gak bisa kita malam diskusi kita kembali kepada Silvani, MC kita. Ayo deh, silakan deh Silvani dipimpin. Iya Kak. Nah, baiklah saat ini kita masuk seksi diskusi kepada kakak, abang, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Yo, Bani perempuannya yang tahu ada masukan dari untuk muda-mudi tentang perubahan dan menghasilkan buah. Terima kasih Nang Pendeta. Mungkin ke teman-teman kita remaja pemuda dulu ya. Bolehlah, tadi menarik itu ya yang disampaikan Nang Pendeta. Ada perubahan di sana, ada perubahan, kemudian ada buah gitu kan. Bolehlah, untuk adik-adik kami, teman-teman remaja pemuda, boleh yang di-sharing ke kita, mungkin pengalamannya, mungkin juga ada problem, atau mungkin juga ada semacam experience gitu ya, studi kasus yang dijumpai di sehari-hari, bagaimana ya hidup berbuah gitu kan. Jadi harus seperti apa ya berubah. Bolehlah, coba dari kami remaja pemuda, mungkin seperti yang disampaikan dalam pendeta, menambahkan sedikit, perubahan itu kan proses ya sampai ke berbuah gitu ya. Ada proses di titik kita sudah dari situasi biasa, kemudian saya harus berubah nih, saya harus berubah gitu kan. Nah, mungkin aja momentumnya mungkin pas ulang tahun, bisa mungkin pas tahun baruan juga bisa gitu ya, atau mungkin pas di semester baru yang sekolah juga bisa, atau mungkin juga yang di bekerja, pekerjaan baru. Semua momentum itu bisa buat kita bisa berubah
orang Amerika sering bilang people change gitu ya, orang bisa berubah. Nah, perubahan apa yang dimaksudkan tadi Nang Pendeta yang kita gali, bisa aja perubahan itu dari suatu kebiasaan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini malas gitu ya, kemudian kurang bersemangat untuk belajar, malas pergi kerja atau apa, kemudian sampai pada akhirnya kita akan memetik hasil buah gitu ya, dari apa yang sudah kita tanam, dari apa yang sudah kita kerjakan, dari apa yang sudah kita tumbuhkan gitu ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, mungkin dari situ adik-adik kami remaja pemuda bisa kita gali lebih dalam lagi supaya kita bisa memperkaya tema kita malam ini. Ayo silakan Nang dipandu hostnya. Fani. Oke. Ya, Mang. Ya, ada yang bertanya langsung ke Inang Pendeta. Saya lagi. Oh, ada. Ya. Iya, Kakak dan Abang, teman-teman semuanya, ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Kakak. Kan tadi Nang. Siapakah itu? Pani Nang. Stefani Simanjuntak. Pani. Iya. Saya Pani. Tunggu ya Herbert. Nanti ya. Gini Nang, kalau kita kan tadi berbicara mengenai berbuah dan berubah dan berbuah. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai berubah ini kan ada dua artian ya kan, Nang. Berubah ke arah yang positif kah atau ke arah yang negatif, dan berubah dan menghasilkan buah yang baik. Ada orang yang berubah tapi hasilnya buruk gitu ya kan. Nah, jadi apalagi nih di kalangan kaum pemuda bukan banyak sih, lebih spesifiknya adalah beberapa orang kadang berubah dan menghasilkan buah yang dikatakan kurang maksimal karena ada di dalamnya itu juga ada namanya terpengaruh. Apalagi di zaman sekarang ini kita lihat bahwasannya pengaruh negatif itu lebih cepat mempengaruhi gaya berubah seseorang daripada pengaruh yang positif gitu ya, Nang. Jadi bagaimanalah cara kita, apalagi kami ini kaum pemuda, untuk bisa mengendalikan diri, apalagi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, Nang, agar hasilnya baik. Hostnya ada lagi atau langsung? Ya, Fani. Ya langsung aja, Nang, dijawab dulu. Nanti kalau ada yang lain ya. Iya, Nang. Oke. Tadi kan dibilang sama Fani juga namanya ya. Dibilang Fani tadi ada perubahan ada dua. Ya, perubahan menuju yang baik dan perubahan menuju yang tidak baik. Tapi kan Paulus di sini melalui firman Tuhan pastinya kita mengharapkan perubahan yang lebih baik kan gitu ya. Lebih baik bukan menurut kita tapi menurut firman Tuhan. Nah, itu makanya yang dilakukan tadi sama Paulus, karena dia menyadari, dia merasakan bahwa dia sudah menerima keselamatan. Itu tadi dikatakan kan, ya, bahwa Kristus datang untuk menyatakan keselamatan kepada orang yang berdosa. Ada penyadaran diri,
Terkadang kan kita ini apalagi muda-mudi ya, nantilah masih usia 17 tahun, nanti berubahnya itu kalau udah orang tua. Tanya lagi kan, nantilah mau mendekati usia, nanti masih panjang usiaku ini. Kalau berubah nanti pasti berubah. Apalagi kalau kita kan seperti tadi Abang J di bulan 12, ya Mak, ya Pak, janji aku mau berubah, nggak malas lagi, baru menghargai waktu, baru menghargai usaha mama sama bapak, kerja keras, aku mau belajar gitu kan. Tapi bukan hanya sebatas penyadaran seperti itu, maka tadi Enang bilang ada perubahan menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah yang baik. Kalau buah apel itu cantik dia kan, tapi warnanya merah menarik. Demikian warnanya menarik sehingga membuat kita apalagi hawa yang panas. Namun ketika dimakan belum tentu di dalamnya itu baik. Itu. Tapi di sini yang mau bilang melalui Paulus tadi, karena kasih Kristus yang hidup di dalam dirinya gitu. Karena apa? Karena dia menyadari, dia tidak mau menyia-nyiakan. Tapi kalau manusia pada saat ini banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan, anugerah, belas kasihan Tuhan. Sehingga itulah yang membuat dia gampang terpengaruh. Diberikan kesempatan, diberikan anugerah, diberikan nanti laku ke gereja, nanti laku ikut minggu depan laku PA, aduh cuaca ini enak kali hujan-hujan gini, enak kali lah kita keluar katanya kan, padahal itu kesempatan sama kita kan, masih diberikan kita pertemuan dengan tatap muka, itu kesempatan yang besar itu, itulah makanya jangan disia-siakan. Kalau seperti yang tadi Pani bilang, banyak yang orang yang nggak mau hukum, ada penyadaran diri itu. Jadi terlebih dahulu memang ada perubahan gitu. Kalau nggak ada penyadaran diri, gimana pun kita dipaksa pun kita nggak akan ada perubahan. Nah, itu makanya sehingga kita gampang terpengaruh gitu. Karena hari-hari kita itu tidak ada berdoa nggak pernah, ya makan tinggal makan, ya gereja pun terpaksa, gereja karena ada sesuatu hal gitu. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu tidak ada, sehingga itu yang membuat. Tapi karena si Paulus sendiri tadi menyadari bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, wah berarti ini kesempatan yang besar. Nah, seperti itu juga dengan kita kan, muda-mudi. Saya diberikan kesempatan untuk tatap muka dengan teman-teman di dalam keadaan seperti ini. Oh ini kesempatan saya gitu kan. Nah, jadi sinilah kita banyak kesempatan sebenarnya yang diberikan Tuhan. Karena sebenarnya kita orang yang nggak layak, ya kan? Tapi Tuhan melayakkan kita. Nah, jadi kalau seperti yang Pani tanya, bagaimana supaya ada perubahan dan menghasilkan buah? Sadari dulu bahwa saya orang yang sebenarnya tidak layak. Ketika ada penyadaran, sehingga ada kerendahan hati. Nah, dengan kerendahan hati itu menyadari mau ada perubahan. Nah, itu dia. Ngerti Ibu Pani? Terima kasih Nang. Nah itu kan Nang dalam diri kita sendiri kan Nang. Tapi kalau misalnya gini kan, saya punya teman tuh kan, saya mau menyadarkan teman saya gitu, mau mengubah, bukan mengubah sih, cuman kita pengen dia itu lebih baik lagi gitu kan, karena kita udah tahu sedikit banyaknya tentang pribadi dia gitu kan. Nah nggak usah lah orang lain Nang, contohnya gini, ini contoh ya bagi teman-teman Naposo dan remaja juga, apalagi punya kakak atau saudara kandung, adik atau abang gitulah ya kan. Nah kita udah tahu yang dikerjakannya itu adalah yang tidak baik, nggak ada gunanya dan juga nggak ada nilai positifnya lah gitu kan. Nah saat kita mau menegur dia dengan cara
dengan kata-kata yang baik. Contohnya gini, kau sadari dulu gimana dirimu agar dirimu itu bisa berubah ke arah yang lebih baik, dan kamu juga menghasilkan buah yang baik dan lebih mengerti bahwasannya berkat Tuhan itu sebenarnya berlimpah, akan berlipat ganda dalam dirimu. Tapi dia itu tidak menerima gitu, Nam. Tidak menerima atas apa yang kita katakan atau masukan yang kita terima gitu, sehingga hidupnya sia-sia. Apalagi kalau yang kayak saya bilang tadi itu adalah saudarakan kita kan gitu, nah jadi kita juga merasa sepertinya sedih, dan apa yang kita ucapkan itu merasa tidak ada gunanya gitu. Jadi kita sebagai saudara kandungnya gitu, kita kan pengen yang terbaik buat adik, kakak, atau abang kita gitu kan, agar dia itu juga merasakan kasih Tuhan yang ada pada diri kita gitu. Nah, jadi gimana sih Nang caranya, apa ada yang perkataan yang harus perkataan yang harus kita katakan sehingga dia itu mampu menerima apa yang kita ucapkan, karena kadang banyak orang yang cepat tersinggung gitu ya, karena adik-adik remaja kan emosinya juga nggak stabil, kadang merasa dirinya nggak mau diatur gitu, padahal kalau kita mempunyai adik kan pengennya yang terbaik gitu, tapi seolah-olah kita menjerumuskan dia, melarang dia pada kesenangannya seperti itu. Iya, sama sebenarnya kayak bangsa Israel ya kan, Pak nih. Dikasih kesempatan, berulah lagi dia kan. Baru dikasih lagi kesempatan, tetap dia seperti itu gitu kan. Jadi memang kalau kita mengharapkan suatu perubahan, bukan hanya dengan berubah katanya gitu kan, nggak seperti kayak ini, kayak kita main sulap gitu, tring katanya berubah, dia berubah gitu kan. Memang sama seperti yang tadi kalau kita lihat di ayat yang ke-16C itu. Dengan demikian aku menjadi contoh gitu. Dia dulu yang harus kita dirinya sendiri dulu yang harus bisa menjadi contoh itu, sehingga kita menjadi cerminan gitu. Tapi kalau seandainya kita sendiri pun nggak bisa menjadi contoh, nggak bisa menjadi cermin untuk dia pasti bilang perasaan betulnya kau katanya kan, kau pun hidupnya kayak gitunya, gitu kan. Tapi kadang perlu memang sama firman Tuhan juga bukan hanya untuk enak didengar gitu kan, tapi firman Tuhan juga mau menghardik kita, mau mengingatkan kita, bukan hanya sekedar hanya enak di telinga, enak di hati kita sesuai dengan pikiran kita, tidak gitu. Jadi seperti itu juga kalau kita lihat siapalah tokoh Alkitab kepada si Joshnya yang sampai 3 kali ayam berkokok itu yang diingatkan oleh Tuhan. Siapa itu Joyce Tapea? Terus Joyce Tapea Gang Sado ini. Oh, ini Kang Sado. Ya, Joyce. Siapa Joyce? Sampai 3 kali Tuhan bertanya, mengasihi katanya, mengasihi katanya kan sampai 3 kali itu. Siapa? Claudia, siapa Claudia? Cece. Simon Petrus, Tina. Iya, Simon Petrus kan. Banyak sebenarnya gambaran gitu kan. Tapi enggak Tuhan pun sendiri enggak dengan mudahnya merubah gitu kan, tapi sehingga dengan hukuman, dengan hardikan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, ya dibiarkan di dalam pembuangan itu sehingga ada penyadaran. Gitu juga sama kita kalau ketika kita diajar orang tua kita kan, misalnya udahlah 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti udah dia rasakan apa yang sudah dia perbuat, barulah seperti itu. Jadi
mungkin kalau Fani seolah-olah ada kejenuhan gitu ya. Tapi inilah yang mau diingatkan. Ketika pertama kita bisa menjadi cermin untuk seseorang yang mau kita ubah, pasti perlahan-lahan ada keyakinan diri kita untuk merubah dia, bawa dalam doa, pasti Tuhan tidak akan menyanyiakan usaha kita. Itulah memang enaknya kita orang Kristen ini kan. Kesempatan diberikan kali 2 kali, sama seperti kalau kita menerima perjamuan kudus, mau perjamuan kudus, nah di situ nanti aku minta ampun dosa kan. Baru siap menerima perjamuan kudus, udah menggosip lagi dia kan, ya kan, udah cerita-cerita dia tentang orang lain. Nah, sama aja itu sia-sia gitu. Tapi Tuhan kan selalu bilang, ketika engkau menyadari itu, Tuhan membuka tangan untuk memberikan pengampunan. Nah, itu karena sudah janji Allah kepada melalui anaknya yaitu Yesus Kristus memberikan keselamatan, pengampunan. Itu sudah janjinya. Tapi Tuhan juga kadang mau mengingatkan kita, mau menegur kita. Nah, itulah mungkin teguran itu melalui teman kita, orang kita, atau saudara kita, untuk membawa kita ke dalam perubahan. Sekarang dalam pribadi kita sendiri, seperti yang tadi, mari ingatkan dia bahwa ini adalah kesempatan. Gitu. Jangan ketika udah mikok-mikok senapasnya kan, ya Tuhan ampunilah aku katanya. Ya, entah diterima entah enggak kita kan nggak tahu ya. Tapi udah mikok-mikok dia napasnya udah Senin Kamis. Terus dia minta ampun sama Tuhan banyak saku katanya. Ya sama aja ya, sia-sia juga kalau tapi kalau Tuhan katakan ya diampuni, ya diampuni. Itu kembali kepada Tuhan sekarang bagaimana usaha kita. Nah, jadi Fani sendiri pun jangan jemu-jemu berhenti atau bosan. Ya pasti ada tantangan sama kayak Paulus ini kan. Kau pembunuhnya dulu, itu pembunuh umat Kristen. Nah, aduh lo kok masuk penjara dan begini segala macamnya, tapi dia tidak henti-hentinya. Karena dia menyadari, saya sudah dipakai Tuhan, saya sudah dipercayakan Tuhan. Nah, jadi itu aja. Nah, ketika kita menyadari itu, memang Tuhan katakan kan ketika engkau mempunyai beban, datanglah kepada Tuhan. Jadi minta aja. Tidak ada yang sia-sia dengan usaha kita. Kalau kita terus berusaha. Kalau kita mengingatkan dia juga, hari ini kita ingatkan, 5 bulan lagi kita ingatkan, ya sama aja ya. Dia pun sama kayak anak-anak yang baru mengenal makan. Hari ini dia umur 1 tahun dikasih ini sendok ya. Nanti umur 10 tahun lagi baru diingatkan ini sendok ya. Ya belum tentu dia tahu lagi kan. Seperti itu. Ya terus-terus tanpa jemu-jemu untuk mengingatkan dia. Sama seperti kalau ada doa syafaat, sama-sama kita doakan. Nah, seperti itu dia. Jadi ada dulu kita sebagai cerminan dulu. Kalau udah menjadi cermin, sudah bisa kita menjadi gambaran untuk dia, pasti kelamaan dia akan berubah, menyadari. Nah, gitu dia Pani. Halo Pani. Iya Inang, terima kasih ya Inang. Semoga bisa menjadi manfaat. Jadi jangan jemu-jemu ya. Ya, baik Inang. Iya. Berarti harus ada teguran juga lah gitu ya kan Nang. Kalau nggak ada teguran pasti kita nggak berubah. Walaupun tegurannya dalam secara hal yang baik, teguran kecil maupun teguran besar ya kan Nang. Iya, itu makanya Roh Kudusnya itu nanti yang bekerja untuk menegur dia, atau melalui siapa, melalui kita kah, atau melalui orang lain kah? Nah, itu Tuhan pakai pokoknya untuk bagaimana supaya usaha kita Tuhan bisa nyatakan kepada orang yang ingin kita bawa dalam perubahan. Itu dia. Gitu. Nah, itu juga teman-teman semuanya, remaja dan Naposo Bulung, kata Inang tadi teguran. Maunya kita juga dalam PA ini jangan tunggu ditegur, jangan tunggu ditelepon dulu baru kita join ke meeting. Kan betul ya Nang? Jangan karena cuacanya juga lagi haus, enak untuk tidur, terus haus tidur. Kita. Ya. Iya, maunya terus haus ya kan? Iya, jadi nggak kan, gampang oleng-oleng kita ditiup angin. Walaupun semuanya banyak aktivitas, ada yang lagi nyusun skripsi, yang kerja, ayo kita sama-sama teman-teman untuk berubah
mengubah iman kita agar semakin mendekat lagi dengan Tuhan dan merasakan bahwasanya Tuhan itu ada di dekat kita dan apapun yang kita alami, Tuhan itu pasti akan membantu kita dan memberikan kekuatan. Makasih ya Inang atas masukannya. Iya, Pani. Ada lagi, Silpani kembali. Ini Inang. ada di chat Inang, ada di chat. Maaf ya Dek. Ini nggak ada buka ya. dari Kak Cynthia. Ingin bertanya, bagaimana kita bisa menjadi berkat serta memberi kesaksian di sekeliling kita, sementara hidup kita sendiri tidak menunjukkan perubahan dan masih mengenakan manusia lama. Itu Cece yang tanya, Cece. Kenapa kok harus Cece? Iya, kalau sama sebenarnya itu. Kenapa? Iya, udah hampir dapat juga sih pas pertanyaan dari kapan juga ini. Ya kan hampir sama itu ya. Ya. Sama seperti khotbah minggu keberapa kah itu dengan tentang kesia-siaan. Ada yang ingat? Ayo. Inang. Ada itu kan? Hah? Minggu lalu, Inang. Iya, minggu lalu kan. Sama aja itu. Kita kumpulkan pun harta itu, kita bilang ya begini-begini ya, berubah ya, begini-begini. Kalau kita sendiri pun nggak bisa jadi cermin ya, jangan harapkanlah orang itu mau berubah. Gitu. Ada menjadi ya mungkin mengikut dengan apapun, nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja. Perasaan kau mengingatkan aku, gereja ya gereja katanya. Iya aku gereja jam berapa pun nggak tahu dia katanya kan. Kemana pun pasti akan ketika mau masuk ke harap ya berbuah ya karena kita sendiri pun enggak ya. Ya. Yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, Ruth, kami persilakan. Shalom, Ya, siapa lagi? Ya ini nih. Ini pengalaman. Jadi kemarin guru agama saya bertanya sama saya. Guru agama saya bilang gini, Nang. Ruth, kamu pilih mana? Berubah untuk berbuah atau berbuah untuk berubah? Menurut Inang atau menurut semua teman-teman yang ada di ruangan ini, itu lebih bagus, lebih baik yang mana? Itu sih pertanyaan saya untuk Inang. Terima kasih, Nang. terima siapa tadi namanya? Ruth Inang, Ruth. Oh, Ruth ketika di
oleh gurunya, jawaban Ruth apa? Aku bilang nggak tahu ini. Nggak berani jawab, nanti salah. Enggak, ceritanya ya kan, kalau seandainya kita saat ini diskusi gitu, Ruth diperhadapkan dengan demikian, oke lah nggak usah guru ya, kita lihat di sini. Menurut Ruth dengan pertanyaan itu apa jawabannya? Kalau menurut aku pribadi, Nang, lebih bagus berubah untuk berbuah. Kayaknya seperti itu, Nang. Berubah untuk berbuah, ya kan? Ya, Nang. Gimana dia bisa menghasilkan buah kalau dia sendiri nggak berubah ya? Ya, Nang. Gitu. Dia ini ada bibit, ini ada, nah, terserah mau buah nih. Bit itu ya saya Akhirnya dia menghasilkan buah, gitu kan? Sama nggak mau ini buah bijinya ini apa bibit mangga ini kita diamkan aja, taruh di atas meja ini, kita biari aja dia ntar bertumbuh sendiri ya enggak kan? Tapi ada prosesnya gitu. Ketika ada proses, kita lewatin proses, akhirnya kita inilah buah dari proses itu kan gitu. Oke, Jadi terima pas kasih. Ruth bilang nggak tahu, gurunya bilang apa? Marah gurunya sama saya, Nang. Terus nggak dikasih penjelasan, cuman marah aja gitu. Nggak mau dikasih tahu, Nang. Katanya cari sendiri, makanya sekarang cari. Udah tamat sekolah, barulah saya tanya sama. Topiknya sama kan, Nang. Ya udahlah, biarpun nggak bisa lagi saya kasih tahu sama guru saya, ya setidaknya saya udah tahu. Dan pas jawaban yang pasti itu gimana, Nang. Ya, makasih, Nang. Ya Ruth. Kembali ke Silvani. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Siapakah dia? Herbert. Oh ya. Ya, kepada Herbert Bang mau bertanya Herbert, apa? silakan. Ya gini, kan satu, dia sering mencuri adik saya. Inang satu, yang dua, dia mencuri yang di rumah inilah isi. Yang kedua, yang ketiga, dia Bisa diulang? banyak kali dosanya sama saya, sama keluarga lain Inang, sama kami, sama keluarga ini lah. Yang paling terakhir ini sampai dicaci maki saya Inang sama saya sebagai adiknya ini Inang. Itu aja Inang saya tanya Inang. Itu aja. Bisa diulang ya? Herbert. Gini, Inang. Kepada Bang Herbert. Putus Ini ya. dosanya dosa banyak kali dosanya. Yang kedua, isi rumah ini dicuri, banyak kali tertampung dosanya di sini. Itu aja yang saya tahu. Yang bertanya. Nah, terus maunya Herbert? Maunya gini Inang, dia maunya mengampuni, jangan terulang-ulang lagi sama saya, sama keluarga ini Inang. Apa? Banyak beban kami Inang, terus sama mama, sama
Kambuh sakit ini. Saya Putus-putus sinyalnya ya? Atau Inang aja di sini? Ya, Halo, ini Nang. putus. Bisa Iya kan? mungkin gini, Nang. Iya. Dengar, Nang. Oh, biar Amang J aja. Yang Ya, jelas. ya, nanti bisa dijawab Inang Pendeta. Di keluarga Herbert itu kan ada beberapa persoalan gitu. Keluarga yang lain, terus sering mencuri uang, terus ada beberapa masalah gitu kan berulang-ulang gitu. Jadi si Herbertnya kesal, ini gimana ya Nang ya? Gimana ya posisinya kayak gini? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami lakukan sama dia? Gitu. Maunya dia nggak begitu lagi, itu kira-kira. Nah. Kembali lagi Boleh. ke pertanyaan, pertanyaannya Fanny ya. Nggak tahu yang dia Iya kan? Nah. Ya, kalau nggak salah ingat Inang Herbert waktu kita juga PA online sama ya cerita kita ya. Iya kan Herbert? Herbert? Herbert. Oh iya. Iya kan? Jadi emang sebenarnya kita sendiri pun nggak bisa memberikan batas. Sebulan saya ingatkan pasti dia berubah gitu kan. Nggak bisa sebenarnya kita sendiri pun nggak tahu kapan waktunya dia berubah kan seperti itu. Tapi dengan harapan kalau bisa secepat mungkin. Nah, seperti itulah kan. Tapi itu yang tadi Inang bilang jangan pernah jemu-jemu. Memang sangat membosankan namanya untuk mengingatkan orang gitu. Tapi ketika kita sendiri pun sudah menyerah dengan masalah kita itu, dengan adik kita, dengan kenakalan lah dulu kita bilang ya, kenakalan dari adik kita itu memang agak susah. Kita kalau sendiri kita tidak, udahlah, seperti itu. Udahlah, udah capek aku mengingatkan kau, ya mau ngapain lah, terserah kau deh, mau kayak mana gitu. Pasti seperti itu karena kita ada merasa juga adalah pasti batas kejenuhan kita. Tapi seperti itu yang tadi, ketika engkau berbeban berat, ketika engkau letih lesu, apapun pergumulanmu ya terlebih dahulu Herbert coba datang dulu kepada Tuhan. Ya mungkin kalau Herbert bilang udah tiap hari Nang ya. Iya, tapi seperti tadi Nang bilang, kita tidak bisa membatasi atau menentukan pasti 1 tahun ini berubah dia. Nah, seperti itu. Tapi dengan perjuangan, dengan harapan, dengan usaha seperti itulah yang mungkin bisa saat ini kita lakukan. Usaha Herbert, usaha keluarga supaya mengingatkan dia pelan-pelan. Mungkin nggak bisa dengan keras, berarti harus dengan kelembutan seperti itu. Banyak cara yang memang harus kita coba kepada orang-orang, apalagi yang kedekatan hubungan dengan hubungan intim dengan Tuhan itu pun sangat jauh. Sehingga kita yang mempunyai hubungan yang selalu saling bersekutu dengan Tuhan, pasti akan ditunjukkan jalan itu. Tanpa kita sadari itu pasti, Tuhan mengingatkan saya seperti ini dengan adik saya, seperti itu. Tapi ketika kita sendiri pun, udahlah Tuhan, capek aku katanya.
Ya begitu juga dengan perubahan itu ya. Udahlah, sampai situ aja, stop. Nah, seperti itu. Tapi teruslah, terus berjuang. Nah, karena perjuangan itu nggak akan sia-sia. Ya kan Herbert? Memang ada kebosanan, ada kejenuhan, tapi tidak seperti harapan kita 1 bulan berubah. Nah, seperti itu. Nggak bisa kita menentukan itu. Tapi dengan perjuangan kita, dengan usaha kita, dengan doa kita, dengan kesabaran kita, dengan kita menjadi cermin untuk adik kita, ya kita aminkan Tuhan pasti mau memberikan perubahan. Nah, seperti Ini itu. lagi Inang, ini Inang, saya tambahkan sedikit lagi Inang. Dulunya Inang banyak kali dosanya. Kepada Bang Herbert, hidupkan suaranya Bang. Suaranya mati. Yang pertama banyak kali dosanya Inang, satu. Yang kedua suaranya mati lagi. Herbert. ya emang sorry Amang. Herbert. Yang kedua udah agak lumayan Inang. Apanya Inang? Kayaknya bandel-bandelnya itu udah sering kurang-kurangin. Yang kedua, yang ketiga saya agak perhatikan waktu dia kuliah bareng, samanya bareng, ya udah kalau harus pulang, kok pulangnya iya, dan tepat waktu pulang aku di rumah, dan kemana-mana aku udah bilang nasihati ya, tapi mau nurut sama aku Nang. Waktu kemarin nurut sama aku, sekarang nggak nurut lagi Nang, ikut-ikutlah sama kawannya. Itu makanya aku jaga dia Nang, tapi udahlah, masih mana ya Nang, tersentuh Nang. Dulu masih ingat dulunya masih baik, ini udah mulai bandel, banyak kali dosanya itu Inang. Makanya dapat menjadi makna itu Inang. Masih agak mau pergilah tuh ke sana ya, ke penjara ya, pergi tuh enggak ke sana ya. Aku udah gitu Inang, tapi udahlah, lepaskan sama Tuhan dulu. Kalau ini tuh memang kehendakmu, ya udah. Itu aja Nang, saya tambahkan sedikit. Kalau dibilang banyak dosanya, kita semua berdosa ya. Kan nggak ada yang bisa mengukur berapa banyak dosa kita masing-masing ya. Pasti sudah teramat banyak dengan usia kita yang mungkin 17 tahun, yang 20 tahun, 30 tahun ya, nggak ada yang kita yang tahu. Tapi seperti yang tadi Herbert bilang, sempat dia berubah gitu kan. Nah itu dia, berarti kan dengan usaha Herbert ada mulai perubahan. Nah mungkin kembali lagi, tapi karena kejenuhan Herbert untuk mengingatkan dia, ya dia akhirnya mungkin sama seperti lah yang main yang ya Herbert lepaskan ya itu kita bisa mengarahkan tetap dia. Seperti itu juga maksudnya Herbert kan. Herbert tadi bilang dia terkadang mau mendengarkanku. Nah, mau. Oh, berarti bukan dengan cara yang keras atau yang kasar untuk mengingatkan dia. Mungkin dengan kelembutan seperti itu. Ada juga orang yang tidak terima, udah bandel kau, gini kau, katanya lagi kan. Dia nggak suka dengan hal itu, tapi ketika dengan kebandalannya itu, apa ya, ternyata mungkin dia bandel dengan suka pergi, dia kemana-mana seperti itu. Kita bisa bertanya, apa sih yang kau dapat ketika kau di luar dek? Nah, misalnya seperti itu. Jadi mungkin dia juga merasa dengan kebandalan dia, orang jadi nggak memperhatikan dia seperti itu. Akhirnya udah biar aja aku bandel. Nah, mungkin seperti itu. Kadang butuh memang kasih sayang yang betul-betul supaya dia bawa perubahan seperti itu. Jadi kalau kita mengharapkan seseorang berubah, cari cara. Nah, kita sendiri pun harus mempunyai cara. Nah, dan mendapat lah gitu, nggak perlu orang tahu itu sedang dalam pergumulan, tapi nggak usah kita kasih tahu ke orang-orang, aku punya pergumulan, tapi sama Tuhan seperti
diberi kesehatan supaya tidak jenuh, sehingga usaha itu berjalan untuk membawa perubahan. Nah, gitu dia, Herbert. Halo, Inang. Inang, itu ada yang nanya Inang dari chat. Inang, Bang Donald nanya, Inang baru kita bisa tabarat menjadi berkat demikian. bagi orang lain, padahal kita belum merasa terberkati. Siapa yang bertanya itu, sayang? Bang Donald, Inang. Dari STT, nah. Mana dia orangnya? Dia ini. Ya. Pet namanya. Donald apa? Ferdinand bukan? Mahasiswa STT. Iya. Iya. Semester? Yang Semester berapa sekarang, Bang? Akhir. Cuma kemarin kelar. Semester terakhir lagi. Belum merasakan berkat dari Tuhan? Udah, cuma kan bagi tentang apa arti berkat sebenarnya. Mungkin Inang bisa berbagi cerita atau berbagi arti kepada kita semua, Inang. Apa sih sebenarnya arti berkat itu sesungguhnya, dan bagaimana wujud berkat yang sesungguhnya di diri kita, terutama bagi remaja dan aposo. Seharusnya Donald sudah bisa berbagi pengalaman, apalagi sudah semester terakhir, sudah bisa berbagi pengalaman bagaimana berkat yang Donald sudah rasakan gitu. Ya kan? Karena banyak orang memahami berkat itu berupa dengan materi, kekayaan, kejayaan, nah itu berkat. Ya kan, orang banyak beranggapan menilai berkat itu demikian, oh kalau banyak uangnya dia dapat berkat banyak. Bahas, karena kan karena memang sebagian orang, dan bagi orang awam sekalipun dan sebagian orang yang sudah mengerti apa arti Kristen, mereka mengartikan berkat itu sebagai harta, mereka mengartikan berkat itu sebagai kekayaan, bahkan mereka mengartikan berkat itu sebagai materi yang terwujud, misalnya uang atau harta benda dan lainnya. Cuman ada satu orang jemaat waktu itu, ketika aku praktik pertama, mengatakan dia rela ketika ada pertanyaan di rumahnya, dia rela meminjam uang, bahkan dia rela memotong hewan peliharaannya, sapinya, kerbaunya juga, demi untuk demi untuk makan di rumah ketika pertanyaan. Bagi dia harta kekayaan itu enggak, uang dan materi itu enggak selamanya ada sama dia. Cuma ketika pertanyaan di rumah, dia mengatakan bahwa itu adalah suatu berkat yang melimpah bagi dia ketika seorang pendeta datang berkhotbah di gereja di rumah, berbagi firman kepada dia, berbagi firman kepada semua jemaat yang di rumah dia. Cuman Tapi kalau yang bukan Yogi Gaul ini nggak tahu lah yang Nggak ada suaranya, hilang suaranya. Hilang sinyalnya. Pada Bang Donald. Nah, ini kita aku mau nanya, apa sih artinya berkat sesungguhnya, dan apa bedanya? Maaf Bang, suaranya terlalu kecil Bang. Aku mau nanya, intinya segini, berkat secara duniawi dan berkat secara surgawi itu
apa sih arti dan apa tolak ukurnya dari suatu berkat? Maaf Bang, suaranya macet-macet Bang. Aku chat aja lah kalau enggak ya. Atau cari posisi yang lebih yang ini gitu agar sinyalnya lebih baik. Selagi kita nunggu Bang Donald, oh sudah Nang. Chat aja lah. Aku sudah mengechat coba Kak. Udah Nang, aku mau bertanya apakah arti berkat sesungguhnya dan apa tolak ukur dari suatu berkat? Terima kasih. Banyak sebenarnya kalau mau dibilang berkat yang sesungguhnya tidak bisa kita katakan, oh ini berkat sesungguhnya ini Tuhan memberikan harta misalnya seperti kita menerima keselamatan, menerima pengampunan, anugerah, itu suatu berkat. Ya, itu juga suatu, makanya kalau kita bilang kalau banyak berkat gitu. Jadi tidak bisa kita jangan kita ukur bahwa berkat itu hanya sebatas materi ketika orang menganggap demikian, sehingga ketika Tuhan tidak memberikan harta itu, ketika Tuhan tidak memberikan uang yang berlimpah atau materi dan kejabatan dan segala macam itu dianggap sebagai berkat. Nah, jadi ketika itu tidak diberikan, dia tidak menyampaikan suatu ucapan syukur dia kepada Tuhan. Makanya kalau dikatakan sebatas tolak ukurnya bagaimana gitu. Ketika kesehatan yang diberikan juga adalah berkat, ya kan? Ketika Donald masuk ke STT, itu juga adalah berkat, itu juga adalah suatu sukacita. Berkat itu kan menghasilkan adalah buah dari sukacita. Ini sukacita gitu. Karena tadi cerita ada jemaat itu karena dia bersukacita dengan berkat yang Tuhan berikan, makanya dia berikan semuanya, sama seperti perempuan apa itu yang dia memberikan minyak. Nah, dia membasuh kaki Tuhan Yesus. Ayo, Donald. Siapa dia? Lupa. Ayo, siapa yang tahu? Dia ini ada orang ya kan, dia memberikan, oh ini karena dia orang berikan, ini dia memberikan semuanya gitu. Siapa itu? Dia ada yang paling berharga menurut ini, dia berikan untuk Tuhan. Siapa itu? Yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak hartanya dia ini. Siapa itu? Hah? Ayo, siapa? Ria. Sinyalnya putus-putus ya. Ada tadi yang ngechat. Maria. Iya, perempuan Samaria. Iya kan? Iya, Inang. Jadi dia enggak hanya itu aja harta.
Jadi tidak bisa kita tolak ukur berkat itu seperti apa gitu. Ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan, itu kita anggap sebagai berkat. Oh, aku saat ini diberikan kesehatan. Inilah berkat Tuhan itu. Jadi ketika kita membatasi berkat itu, itulah akhirnya orang menganggap inilah berkat Tuhan itu hanya sebatas uang, materi, jabatan, kedagingan saya, sukacita, berarti itulah berkat itu gitu. Jadi kita memang jangan sampai kita mau mentolak ukurkan berkat itu, karena bukan hanya secara materi, bukan hanya secara jabatan dan berkat yang menurut kita itu untuk kehebatan kita dan segala macamnya secara dunia. Itulah sebenarnya gambaran secara dunianya itu. Tapi ketika sama seperti suatu berkat yang besar, suatu anugerah, suatu sukacita, ketika Tuhan memberikan kesempatan kita, menyelamatkan kita, memberikan pengampunan, sukacita yang mendorong kita untuk mengucap syukur. Jadi ketika kita membatasi pemahaman kita, apalagi secara dunia, akhirnya kita tidak bisa merasakan berkat Tuhan di luar dari materi, di luar dari jabatan seperti itu. Karena kita sudah menggambarkan bahwa berkat itu adalah materi yang berlimpah. Kekayaan itulah tadi baru jabatan dan semuanya secara dunia. Gitu. Jadi bisa didalami lagi nanti Donald, sehingga orang tidak ada beranggapan, oh kalau dia punya harta yang banyak, berikanlah berkatnya sama Tuhan misalnya gitu. Sudah diberikan berkat. Terkadang kita memahaminya jadi seperti itu, gitu kan? Jadi ketika kita merasakan berkat Tuhan, kita memberi itulah yang mendorong kita untuk memberikan ucapan syukur. Jadi kita tidak bisa membatasi seberapa tolak ukurnya berkat itu. Tapi ketika kita merasakan apa yang Tuhan berikan, kita menerima yang Tuhan berikan, itu juga adalah berkat gitu. Ya Donald, jadi Kak, nanti kalau dibilang, jadi sebatas mana lah itu Amang katanya nanti. Jadi kalau saya miskin, saya belum diberkati Tuhan katanya. Itu ya, yang kan? sering terjadi dan itu yang sering ditanyakan iya. sama jemaat kan. Nah, kenapa kalau misalnya aku diberkati, kenapa aku semiskin ini, kenapa aku tidak punya harta seperti orang lain? Berarti Tuhan tidak memberkati aku, berarti Tuhan jauh dari aku kan. Itu yang sampai ada pertanyaan yang itu bahwa bagaimana apakah tolak ukur dari suatu berkat itu yang dipertanyakan jemaat kemarin sama aku. Nah, cuma aku bilang sama dia, aku pertanyakan balik, ketika kau bernapas apakah engkau tidak merasa terberkati? Dia langsung diam. Nah, jadi kita pun jangan membatasi bahwa berkat Tuhan itu hanya dengan kekayaan. Biarlah keluarga si A itu, tengoklah si Donald itu, oh keluarganya itu terus makin kaya, kita makin miskin, terus Tuhan cuma melihat ke situ, enggak ya. Berarti saya kurang berusaha gitu. Mungkin saya kurang mensyukuri Tuhan ya, berkat bukan hanya secara materi yang Tuhan berikan, nggak pernah saya syukuri. Tapi ketika saya dapat harta yang banyak, ketika saya dapat kesuksesan, baru saya syukuri. Nah itu dia. Jadi kita hanya membatasi berkat Tuhan itu, nah, seperti itu. Ada lagi? Pada kakak dan abang, teman-teman, ada lagi ingin ditanyakan? Ya udah cukup ya Dek. Sepertinya udah cukup ya Dek Silvani. Kita jikalau ada yang mau bertanya, nanti di PA yang selanjutnya aja. Lihat waktu juga udah jam berapa? Jam 9:30. Iya. Baiklah. Udah bisa kepada Inang Pendeta Huta Galung, kami persilakan menutup renungan dengan doa sekaligus dengan kesimpulan Inang.
Iya, oke. Eh, dalam diskusi kita ya kan, mengharapkan perubahan. Jadi yang pertama, kita sendiri pun harus mau menjadi manusia yang baru. Itu yang pertama. Jangan mengharapkan orang hidup baru sedangkan kita tidak mau hidup baru. Yang kedua, berguna untuk orang lain. Yang ketiga, harus berani. Orang yang sudah merasakan ingin mengharapkan perubahan, membawa buah, harus berani menghadapi tantangan, menerima penderitaan. Berani juga mengampuni ya. Meskipun dia banyak kesalahannya, ampuni. Lalu kita juga harus mau menerima orang lain. Kita harus terima kita di hadapan Tuhan.